apa yang kita tuju, apa yang sudah kita gambarkan, tujuan yang sudah kita gambarkan, tanpa adanya awalan, tanpa adanya start, tanpa adanya permulaan, yang itu mustahil teman-teman kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya, Bagus Ekario Channel. Baik ya, di video kali ini saya ingin memberikan tips lagi ya kepada teman-teman yang mungkin sudah memiliki niat, tapi untuk melangkah ya ini masih terkendala. Ya, sebenarnya banyak sekali kendala-kendala itu, kita nanti akan bahas satu persatu ya. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya disclaimer dulu. Ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi ada kalanya memang seseorang itu memiliki niat, sudah memiliki angan-angan, bahkan sudah menggambarkan tujuannya. Tetapi untuk melangkah ke situ, ya ini perlu banyak motivasi lagi, ya, perlu banyak dorongan dan mungkin mereka mungkin masih terkendala ya, masih ada kendala yang menghambat sehingga untuk melangkah awal itu kita kesulitan atau mungkin berat rasanya. Ya, kita bahas ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah kita harus mencari alasan atau motivasi apa yang kita niatkan. Ya, motivasi itu bisa dalam bentuk banyak hal teman-teman ya. Mungkin dari faktor keluarga, misalnya gini, teman-teman ini ingin membuka sebuah usaha perdagangan atau mungkin toko ya, atau mungkin apapun lah itu ya. Kemudian sudah ada modal, tinggal melangkah. Nah ini teman-teman kadang kan berat, mungkin dia untuk memanajemen waktunya, ilmunya masih belum cukup atau bagaimana, kan seperti itu, banyak ya contohnya ya. Nah, kita harus memiliki alasan yang kuat ya untuk menggapai tujuan kita itu atau memulai niat kita itu. Apa itu? Yaitu adalah keluarga. Nah, misalnya seperti ini ya, mohon maaf ya. Mungkin teman-teman ini ingin meringankan beban orang tua. Lah itu harus dipegang kuat teman-teman. Ya. Karena apa? Kalau kita terus-terusan membebani orang tua, sedangkan orang tua kita usianya semakin senja, maka kita harusnya kasihan ya di situ ya, sehingga kita harus mau tidak mau, suka atau tidak suka, aku harus melangkah, harus punya tekad kuat yang seperti itu ya teman-teman. Yang kedua, munculkan sugesti pada diri kita ya, apa yang kita tuju, apa yang sudah kita gambarkan, tujuan yang sudah kita gambarkan, tanpa adanya awalan, tanpa adanya start, tanpa adanya permulaan, ya itu mustahil teman-teman kita dapatkan. Jadi itu harus ditanamkan pada diri kita. Kalau kita tidak memulai sekarang, terus kapan tujuan itu akan tercapai? Nah, kita harus punya motivasi yang seperti itu teman-teman ya, supaya kita lebih bisa untuk membuka hati, membuka diri untuk segera memulai sesuatu yang sudah kita niatkan, bahkan yang sudah kita gambarkan tujuannya seperti itu. Gitu ya teman-teman, semoga tetap semangat. Nah kemudian buatlah mind mapping, yaitu pemetaan pemikiran. Nah kita harus merencanakan dulu ya teman-teman ya, karena sesuatu kalau sudah diniatkan itu harus direncanakan. Pertama, apa yang perlu kita rencanakan? Misalnya kita merencanakan, oh ini di awal aku harus seperti ini, kemudian aku lanjutkan seperti ini. Jadi kita gambarkan dulu mind mappingnya atau istilahnya alurnya seperti itu. Kemudian kita jalani. Ya, tapi ingat ya, kalau tujuan itu harus mau kita capai, ya kita harus melangkah di awal dulu. Atau kalau misalnya saya gambarkan seperti ini, ini ada sebuah tangga, di sini ada sebuah tangga misalnya. Ini lantai 1, ini lantai 2 misalnya. Lah untuk menuju ke lantai 2, kita kan harus melangkah di tangga pertama dulu. Nggak mungkin kita langsung bisa terbang seperti ini, kecuali kalau kita Gatot Kaca loh ya, beda lagi. Nah karena ini kita manusia, ya kita akan kesulitan kalau misalnya langsung melangkah ke lantai 2 atau ke tingkat terakhir. Ya kita kan harus step by step, dan ini harus kita lakukan. Nah
kalau tidak kita lakukan ya mustahil kita dapat mencapai tujuan kita itu. Gitu ya teman-teman, tetap semangat. Nah, berikutnya kita harus merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak mendukung niat kita. Jadi gini, terkadang kita itu belum bisa membedakan mana keinginan, mana kemauan, mana kebutuhan. Nah, ini kadang kita masih belum bisa membedakan, terutama untuk teman-teman yang mungkin masih remaja ya. Nah, ini biasanya seperti itu, pikiran kita ini masih tercampur aduk. Yang seharusnya kemauan itu jadi keinginan, yang harusnya kebutuhan jadi keinginan, yang keinginan menjadi kebutuhan. Kadang tertukar seperti itu. Nah, ini teman-teman harus bisa merubah mindset ya, merubah mindset. Dahulukan yang dibutuhkan. Ya, dahulukan yang dibutuhkan. Lakukan apa yang Anda butuhkan. Maka keinginan dan kemauan yang Anda miliki itu akan tercapai. Kalau kebutuhan kita tidak terpenuhi dulu, otomatis keinginan kita akan sulit kita capai. Oleh karenanya, kita harus merubah mindset itu. Kita harus bisa lebih memanajemen. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian berikutnya adalah memulai dengan perlahan dan konsisten. Ingat ya teman-teman, sesuatu yang kita mulai itu pastinya berat. Oleh karenanya kita melangkahnya juga harus pelan-pelan. Pelan-pelan dan tetap konsisten. Kita nggak perlu perfect. Kita nggak perlu sempurna untuk melangkah. Karena melangkah itu bagian dari proses. Kesempurnaan, kesuksesan itu adalah tujuan. Jadi kita nggak perlu perfect terlebih dahulu untuk melangkah. Kita cukup melangkah gitu saja. Apapun resikonya kita hadapi. Dan yang penting adalah konsisten. Percuma kita perfect, kita sempurna. Tapi kalau kita nggak konsisten, ya kita akan kalah dengan pesaing-pesaing yang lain untuk mencapai tujuan itu. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir adalah memilih cara atau jalan atau metode yang sesuai dengan keadaan kita. Ya, misalnya gini, Anda bercita-cita ingin memiliki sebuah toko misalnya. Modal hanya 1 juta rupiah. Otomatis kalau langsung toko, ya ini kan berat ya, sulit ya. Nah, makanya kita mulai dari hal-hal yang paling kecil. Misalnya, dengan uang 1 juta itu kita belikan barang, kemudian kita jual, ya, apalagi sekarang ya banyak sekali fasilitas-fasilitas online yang bisa kita manfaatkan untuk memperkenalkan produk kita, misalnya seperti itu. Nah, jadi dengan pemilihan jalan yang sesuai ini bisa menunjang ya, bisa menunjang niat yang sudah kita bentuk itu akan segera kita awali ya. Jadi kita jangan berpikiran yang negatif ya teman-teman. Ya, terutama ini teman-teman itu mungkin kesulitannya ketika ada omongan dari kanan kiri ya. Mungkin kamu itu kamu itu gini, kamu nggak akan berhasil seperti itu. Nah, itu anggap saja sebagai supporter. Sebagai supporter, misalnya kayak Anda sedang bertanding sepak bola, kemudian disupporteri ayo. Nah, karena kalau kita menyerap pembicaraan orang lain itu sebagai sesuatu yang negatif ya, kita pastinya akan down. Tapi kalau kita menganggapnya itu sebagai sebuah motivasi, dengan aku diomongin orang seperti ini harusnya tumbuh motivasi. Ya udah, akan aku buktikan kalau aku tidak seperti itu, aku akan berhasil. Harus seperti itu teman-teman. Jadi jangan pernah takut dicemooh orang. Ingat ya teman-teman ya, ini sudah pernah saya katakan, kita cuma punya 2 tangan saja ya, kita punya 2 tangan, kita punya 10 jari di tangan kita. Nah, kita kan nggak akan mungkin bisa menyumpal mulut orang-orang itu satu persatu ya kan. Tapi cukup kita dengan kedua tangan ini, kita tutup telinga kita dan terus menggapai cita-cita. Jadi jangan dihiraukan orang-orang yang selalu mencemooh apa yang ingin kita cita-citakan. Nah, gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih ya untuk teman-teman semua. Semoga tetap semangat dan bisa mencapai tujuan itu dengan mudah, dengan lancar, tanpa ada hambatan yang berarti. Sehingga kita bisa segera untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like,
subscribe, comment, and share ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Baik, terima kasih teman-teman. Saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.